Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Tapi pun. Ya pun. Oke. Di sini saya akan mengajarkan tentang mengaplikasikan prinsip dasar desain. Sebelumnya saya akan perkenalan dulu. Nama saya Ancis Asventoni, bisa dipanggil Pak Tony, usia 27 tahun. Pendidikannya di S1 Teknik Informatika STPLN. Bekerja sebagai instruktur TIK di UPTD BLK Bandar Lampung. Nah, ini ada nomor HP saya dan ada email. Jadi nanti kalau ada tugas, bisa mengirimkan emailnya ke saya. Itu ada emailnya. Oke, sebelum lanjut mulai, mohon untuk kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, saya tadi udah perkenalan diri. Sekarang giliran kalian untuk saya absen. Heru Dwi Putra. Hadir. Oke, gimana Pak Heru kabarnya? Aman, suara jelas, kamera jernih, mantap, luar biasa. Kok gelap itu mendung? Mendung ya Pak ya? Ya Pak, nah. Mendung Pak. Sudah gelap di sini Pak, sudah mau malam di sini. Waduh, oke. Terus ada ini, Bu Rani Sylvia? Siang Pak. Ya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Cuman kantong aja yang kurang sehat Pak. Bentar lagi udah akhir bulan kok. Balikannya Pak Heru, kalau Pak Burani malah terang. Terus lagi. Soalnya saya bayar listrik Pak ke PLN. Kalau Pak Heru udah nah, ini warga yang baik kalau ini. Terus lagi Pak Reja, Rendika. Hadir Pak. Oke, gimana kabar Pak? Sehat Pak. Oke, Zoom-nya udah normal ya? Semangat Pak ngikutin videonya Bapak nih Pak. Oke, mantap. Yang penting nanti bisa jadi kompeten ya. Siap Pak. Oke, kita udah perkenalan. Terus sebelum kita lanjut, mohon diperhatikan koneksi internetnya ya. Karena kan kita ini pembelajaran secara virtual, jadi usahakan untuk kuota itu mencukupi agar tidak terganggu pembelajarannya dan tidak tertinggal juga. Terus perhatikan di sekitaran kalian kalau ada minuman atau apa, itu tolong diberi jarak agar tidak tersenggol, jatuh, nanti kan basah atau ada listrik setrum, bahaya juga kan. Oke, kita lanjut masuk ke persepsi dulu. Di sini kalian sudah melihat ada gambar ya. Ini gambar apa menurut kalian ini? Gambar gedung, Pak. Gambar gedung ya. Terus ada Pak. Apa aja ini? Gambar sekolah, Pak. Sekolah, ya. Nah, gambar bangunan ini terdiri dari apa aja ini? Gambar ini terdiri dari apa aja? Pohon sama awan, Pak. Pohon sama awan. Dia ada berubah bentuk ya. Panjang, Pak. Kursi panjang. Nggak ada yang garis. Garis. Nah, ada juga yang warna kuning. Ada yang warna coklat. Nah, jadi ada segitiga, Pak. Nah, ya, segitiga juga. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan mengetahui apa aja sih yang membentuk sebuah seni rupa. Ini kan termasuk seni rupa ya. Ini sebuah gambar gedung-gedung dengan background awan-awan. Lalu di bawahnya ada pepohonan, dia juga ada rambu-rambu. Nah, mereka semua ini dalam seni rupa dia ada elemen-elemennya yang membentuk jadi sebuah gambar seperti ini. Nah, itu yang akan kita pelajari di sini. Nah, materi kita yaitu elemen dasar seni rupa. Apa tujuannya? Yaitu tujuannya peserta nanti dapat mengidentifikasikan elemen dasar seni rupa. Setelah itu, menguraikan elemen dasar yang terkandung dalam seni rupa. Jadi, contoh di gambar yang tadi ini, nanti kalian bisa menguraikannya. Ini dari apa aja sih susunannya? Apakah ada garisnya, apa warnanya apa, gitu. Jadi membentuk seni rupa ini apa aja elemennya. Nah, manfaatnya
yaitu memiliki pengetahuan elemen-elemen dasar seni rupa. Jadi elemen-elemennya apa aja itu yang nanti bisa membentuk sebuah seni rupa. Oke. Kita lanjut. Nah, elemen dasar seni rupa. Seni rupa itu dibangun dari beberapa elemen yang saling membentuk suatu kesatuan padu sehingga dapat dinikmati secara utuh. Ini arti dari elemen dasar seni rupa ya. Jadi saya sudah jelaskan tadi. Nah, elemen-elemen ini nanti yang akan membentuk menjadi seni rupa. Jadi sebelum kita membuat seni rupa, kita harus tahu dulu elemen apa aja sih yang dibutuhkan. Contoh kita mau menggambar mobil. Mobil itu kan ada macam-macam ya. Ada bentuknya yang kotak. Kalau mobil zaman dulu kan kotak. Kalau zaman sekarang kan udah nggak ada yang kotak-kotak tuh. Terus membutuhkan lagi elemen yang bentuk bulat. Belum lagi ada warna. Nah itu contoh-contoh elemen-elemennya apa aja yang dibutuhkan untuk membuat sebuah seni rupa. Oke, elemen yang pertama yaitu titik. Titik ini paling dasar yang melahirkan sebuah ide-ide atau gagasan menjadi sebuah garis, bentuk, atau bidang. Jadi kalau kalian melihat ada sebuah garis, bidang, ataupun bentuk, itu awalnya tuh pasti dari titik. Kalau di sebuah desain grafis, titik itu antara titik-titik dia bisa menghasilkan sebuah garis. Itu istilahnya kalau di desain grafis itu pixel ya. Jadi pixel-pixel kalau kita tarik itu menjadi sebuah garis. Nah, ini sangat penting di dunia desain grafis karena titik ini kalau di desain grafis dia berupa pixel sehingga awal dari sebuah gambar itu kalau kita perbesar itu dia terdiri dari titik-titik. Dia bisa berupa warna lain, bisa berupa warna hitam. Di bawah ini kita contohnya ini warna hitam, ada 3 titik. Ini kalau kita lihat 3 titik ini biasanya dia seperti apa ya? Pertanyaan dia ada titik-titik gitu. Ini yang elemen pertama titik. Lalu selanjutnya ada garis. Nah, ini tadi. Jadi beberapa titik kalau kita gabungkan dia akan menjadi sebuah garis. Bisa dibayangkan aja, kita mempunyai banyak titik-titik kita rapatkan, dia akan menjadi sebuah garis. Nah, tinggal peletakan titiknya aja itu di mana. Kalau kita sejajar, dia akan menjadi garis mendatar. Kalau ke atas tegak, kalau miring ya jadi garis miring. Ini juga ada macam-macam, ada garis lengkung, garis bersilangan, garis sejajar, garis zigzag, garis spiral, dan garis gelombang. Kalau diperhatikan di background saya juga ini kan seperti garis ya. Dia ada garis tegak lurus, ada beberapa garis tegak lurus. Ini juga termasuk dari elemen yang membentuk sebuah garis-garis. Kalau di dunia nyata, bisa kita lihat itu seperti zebra cross. Zebra cross itu juga ada garis-garisnya. Biasanya itu garisnya warna putih. Karena jalannya aja udah warna hitam ya. Itu garis, lalu selanjutnya ada bidang. Nah, pengembangan dari garis yang membentuk suatu bentuk sehingga dapat membentuk bidang yang melingkupi dari beberapa sisi. Jadi pengembangan dari garis yaitu menjadi bidang. Kalau kita menggabungkan garis-garis, dia akan menjadi bidang. Tadi kan menggabungkan titik ya, jadi garis. Nah, di atasnya garis lagi nih satu sebuah bidang. Contoh ada garis mendatar, kita gabung dengan garis tegak, terus garis mendatar lagi, garis tegak lagi, dia akan menjadi persegi panjang. Kalau yang garis miring terus garis mendatar, dia menjadi segitiga. Nah, ini ada beberapa contohnya. Ada yang bujur sangkar, ada yang trapesium sama sisi, ada juga yang trapesium, ada juga yang ketupat, ada juga lingkaran, dan masih banyak lah contoh-contoh lainnya. Lalu setelah itu, setelah bidang, kita mempunyai bentuk. Bentuk ini unsur dari beberapa gabungan bidang. Jadi misalkan tadi kita ada bentuk bidang itu, kita punya bidang misalkan persegi panjang ya. Persegi panjang kita gabung-gabungkan, dia akan menjadi sebuah balok. Kalau lebih gampang kita artikan, bentuk itu istilahnya yang bentuk tiga dimensi, yang memiliki volume. Kalau bidang kan dia memiliki luas. Nah, kalau bentuk dia memiliki volume. Jadi bisa istilahnya kalau secara kita lihat nih bisa diisi.
Contohnya ada 5 segi 4, ada tabung. Tabung kan kalau di dunia nyata itu seperti ini ya, drum ya. Drum atau seperti makanan kaleng, dia kan bentuknya tabung tuh. Nah, itu contoh dari bentuk. Nah, bentuk itu ada 2 macam juga. Ada bentuk geometris dan non-geometris. Non-geometris sudah campur-campuran dari bentuk ini. Geometris, dia juga udah nggak terlalu beraturan ya. Contohnya kalau bisa lihat nih ada garis-garis, ada motif-motif. Ini ada kayak gambar tikus campur kucing kayaknya ini juga nih. Ada bermacam-macam yang agak abstrak ya. Itu yang non-geometris. Ini tentang bentuk. Lalu kita lanjut lagi. Ruang. Ruang ini unsur seni rupa dengan adanya jarak di antara 2 objek. Jadi, kalau kita membuat seni rupa, kita menaruh satu objek dan objek lainnya. Itu harus ada ruang juga. Nggak mungkin kita membuat sebuah desain atau seni rupa itu, objek itu saling menempel. Bisa, tapi kan kita tidak melihat apa sih yang ditekankan dalam desain tersebut atau dalam seni rupa tersebut. Jadi contoh di poster ini. Di poster ini ada tulisan sharpen your imagination, menajamkan imajinasi. Jadi kita ditekankan di gambar burung, lalu ke seperti matahari ya. Kita tekan ke sini karena di lainnya kan ada space kosong. Jadi kita bisa menekankan di gambar yang tengah ini. Lalu ada juga nih gambar seperti ruangan, ini juga bisa dilihat dengan seperti ini kan kita melihat ini seperti ada jarak ya. Jadi seperti sebuah ruang. Oke, setelah itu ada warna. Warnanya juga termasuk yang penting, yaitu menimbulkan kesan dari pantulan cahaya pada mata. Ini ada macam-macam warna, ada kuning, orange, merah, purple, atau ungu, lalu ada biru, dan ada hijau. Warna utama dari warna itu yaitu kuning, merah, dan biru. Nah, warna secondary ini biasanya gabungan dari warna utama. Jadi kalau kita mencampurkan kuning dengan biru dia jadi hijau, kuning dengan merah dia jadi oranye, dan merah dengan biru dia menjadi ungu. Dan juga nanti ada warna tersier. Tersier itu lebih gabungan lagi. Jadi gabungan antara secondary dan primary di sini nih. Ini termasuk warna tersier. Lalu ini ada istilah lagi hue, saturation, dan value. Kalau di pengaturan HP biasanya ada kita mengatur hue ya. Hue itu biasanya kita bisa merubah warnanya. Biasanya warna default dari desain grafis di aplikasi itu biasanya merah. Kalau kita turunkan dia bisa menjadi berubah warna, menjadi warna lainnya. Lalu ada saturation. Saturation itu dia untuk meningkatkan ketajaman warna. Dia semakin tinggi dia menjadi lebih terang warnanya, menjadi lebih tajam warnanya. Kalau ke bawah dia menjadi lebih redup warnanya. Kalau value, ini value dia seperti brightness, jadi semakin ke atas dia lebih gelap, kalau ke bawah dia lebih terang. Ini untuk warna. Lalu selanjutnya, yang terakhir ini tekstur. Tekstur itu sifat dan keadaan suatu permukaan bidang atau permukaan benda pada sebuah karya seni rupa. Jadi tekstur ini seolah-olah dia seperti bisa kita sentuh, seperti ada seperti timbul ya. Kita lihat ini dia seperti timbul, dia ada bayangannya juga, dia ada pengaturannya juga. Kalau kita kasih, ini kan warnanya agak terang, dia warnanya agak redup kan. Dengan kita mengatur saturation-nya agak redup, dia menjadi seperti bayangan. Jadi seolah-olah font huruf ini jadi timbul. Juga ada contoh lainnya, ini seperti permen karet, padahal jadi asap nih. Nah, jadi seperti permen karet itu, gelembung permen karet, juga seperti paping-paping blok. Ini tekstur. Ada contoh-contoh lainnya juga. Oke, kita langsung ke contoh merupakan elemen dasar seni rupa. Ini ada contoh sebuah logo. Di sini kita akan mengidentifikasikan elemen dasar seni rupa pada gambar logo samping. Ini bisa kita lihat, dia ada sebuah lingkaran, terus ada sebuah garis-garis. Ini sebenarnya logo untuk musik ya. Kalau dia ada garis-garis seperti beat-nya, seperti itu. Ini kita bisa mengidentifikasikan dia ada bidang, itu dengan sebuah lingkaran.
Lalu yang kedua dia ada elemen garis, yaitu garis tebal nih, dengan ujung yang tumpul. Dan ukuran juga bervariatif, tidak sama. Lalu elemen yang ketiga dia mempunyai warna. Yang pertama lingkaran itu dia mempunyai warna hitam, lalu elemen yang garisnya dia mempunyai warna kuning. Jadi itu contoh menggunakan elemen dasar seni rupa. Dengan contoh saya ambil nih logo. Ya, ada mau ditanyakan tentang elemen dasar seni rupa? Ada yang mau tanyakan? Pak Heru? Pak Reza? Lanjut, Pak. Ada ya, lanjut ya. Udah nih? Ada yang mau tanyakan? Oke, ini Zoom-nya boleh di-unmute aja ya. Disuarakan aja, nggak usah di-silent. Nggak apa-apa. Udah? Nggak usah di-silent ya. Pak Heru, Pak Reza, Bu Reni, di-unmute aja. Jangan Ya, di-mute. Pak. Karena kita akan mengambil kesimpulan jika nggak ada pertanyaan. Jadi, elemen dasar seni rupa itu adalah titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, dan tekstur. Nah, setelah itu, tadi yang terakhir, peserta pelatihan belajar mengidentifikasikan elemen-elemen dasar seni rupa. Ini kesimpulan kita hari ini di pelajaran elemen dasar seni rupa. Kalau tidak pertanyaan, kita akan mengadakan pertanyaan. Nih, pertanyaan pertama, sebutkan macam-macam elemen garis. Ayo, ada yang bisa jawab? Silakan, ya, Bu Rani. Garis lurus, garis Ya. melengkung, Oke, zigzag, ya. garis putus-putus. Mhm. Itu aja Pak yang saya tahu Pak. Oh iya, bagus. Ada banyak macam juga ya. Ada juga garis tegak, garis diagonal, zigzag juga masuk. Oke, terima kasih Bu Reni. Lalu lanjut kita ke nomor 2. Ini saya lupa gambarkan 5 contoh. Ini sebutkan aja lah 5 contoh elemen bentuk. Sebutkan aja, nggak usah digambar. Sebutkan 5 contoh elemen bentuk. Heru Pak. Oh ya, silakan Pak Heru. Tabung Pak, Ya, tabung. bola, Ya, bola. kerucut, Ya, kubus, ya. Lagi? balok, Ya, iya, balok. Oke, persegi benar. panjang juga masuk Pak. Ya. Oke, terus kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 ya. Uraikan elemen yang terkandung dalam gambar ini. Ini ada sebuah gambar. Coba diuraikan elemennya, seperti yang saya contohkan tadi. Oke, ada bisa jawab? Halo, Pak. Oke, silakan. Coba Reza. ya, Pak. Ya, Di elemen sini ada persegi panjang, ya. ada warna birunya, ada persegi, ada ininya Pak, apa namanya, tekstur Pak. Ya, teksturnya apa nih? Seperti apa teksturnya? Teksturnya Seperti apa teksturnya itu? seperti kayu ya Pak? Apa sih Pak? Ya, Sorry kayu. Pak. Benar. Ya, jadi seperti kayu. Jadi seperti ada kayu, terus ada logo Windows ya ini ya. Oke, benar. Oke, bagus ya. Udah bisa jawab semua. Kalau sudah, kita lanjut dievaluasi. Di sini saya akan mengirimkan soalnya ke WA kalian. Supaya kerjakan dengan semangat. Lalu nanti dikumpulkan dalam waktu 30 menit ya. Setelah pelatihan ini selesai, ini dikumpulkan, kirim ke email saya. Tadi kan ada email saya juga di halaman awal. Nanti juga saya sertakan juga di WA ya. Oke, pokoknya tetap semangat ya. Setelah itu, ini untuk tugas hari ini. Tapi ada juga untuk tugas di rumah kalian masing-masing. Jadi cari logo di sekitar kalian, lalu diidentifikasikan elemennya itu apa aja yang terkandung dalam logo tersebut. Bebas logo apa aja. Nah, Waktunya Pak gimana waktu? Ini baru saya omongkan. Nah, tugas ini dibuat di kertas Quarto A4, dikumpulkan pada tanggal 15 Juni 2020. Jadi waktunya nggak boleh lewat dari situ ya Pak? Iya.
harus tepat waktu. Ini kalau kita minggu depan bisa melakukan pertemuan ya. Kalau nggak bisa kirim ke email juga nggak apa-apa ya. Karena kita masih di masa pandemi ini, COVID-19. Jadi kalau memungkinkan minggu depan bisa masuk, dikumpulkan. Kalau tidak, lewat email aja nggak apa-apa. Oke, paham ya semua? Ya, Pak. Paham, Oke, Pak. Pak. Ya, Aman, Pak. aman ya? Oke. Aman, Pak. Oke, sekian ya pelatihan kita hari ini. Terima kasih telah mengikuti pelatihan secara virtual ini. Quote hari ini yaitu dijalanin aja, dinikmati, dan disyukuri. Tetap semangat dan selalu tersenyum. Ya. Oke, dan jangan lupa dibereskan tempat duduk kalian ya. Karena iya, setelah Pak. pelatihan kan pasti kalian Terima kasih melakukan informasinya, aktivitas Pak. yang lainnya ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Sampai jumpa, Pak. Ya. Iya, Pak. Ya.